Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan ya, amin. Kembali lagi di channel Tanya Excel, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Kali ini kita akan membuat suatu project temperatur data logger menggunakan VBA Excel. Jadi data logger itu suatu pencatat data, dalam hal ini data temperatur dari suatu sensor yang diplot dari waktu ke waktu. Bagaimana caranya? Simak terus. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Mari kita sama-sama belajar melalui channel ini. Oke, kita akan bahas dulu konsepnya ya. Jadi konsepnya adalah ini ada suatu sensor suhu di mana yang saya gunakan adalah sensor ini ya, DS18B20. Dan data dari sensor suhu ini kemudian akan dikirim ke suatu perangkat Arduino. Dalam hal ini saya menggunakan Arduino Uno. Kemudian data dari Arduino ini akan diteruskan dan dibaca oleh suatu software, yaitu Python, di mana Python ini berfungsi sebagai suatu jembatan ya yang menghubungkan antara Arduino dengan Excel. Project yang menggunakan Arduino dan Python ini sebelumnya juga sudah dibuat di channel ini ya. Silahkan klik link di atas. Jadi sebelumnya adalah membuat suatu project untuk menginput nilai dari Excel ke Arduino. Kali ini kita akan membuat project kebalikannya ya, dari Arduino input data ke Excel. Selanjutnya, data yang sudah diinput ke Excel ini akan diolah Visual Basic Application. Datanya diolah sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Semuanya dilakukan secara real time dan otomatis. Jadi tinggal hubungkan saja Arduino-nya dengan komputer, jalankan programnya, maka dia akan otomatis update sendiri. Jadi itu konsepnya. Lalu apa yang kita butuhkan untuk project kali ini? Dari segi software, tentu kita membutuhkan Microsoft Excel ya. Lalu Arduino IDE di mana harus terinstall library ini, Arduino Temperature Control dan One Wire No Resistor. Itu ada di file downloadannya ya. Jadi silahkan download filenya berbentuk zip. Di dalamnya ada folder untuk library. Silahkan diinstal sebelum upload codingan Arduino-nya. Lalu ada software Python dan text editor untuk mengedit Python ini. Di sini saya menggunakan Notepad++ dan ini bisa apa saja ya untuk mengedit codingan Python-nya. Untuk instalasi Python dan Arduino IDE juga sudah dibahas di video project pertama yang menggunakan Arduino dan Excel ya. Silahkan klik link di atas ya, bisa dilihat di situ. Ada timestamp-nya untuk bagian menginstal software Python dan Arduino IDE-nya. Bisa dilihat di video tersebut. Oke, dan untuk hardware kita membutuhkan sensor ini ya, DS18B20 temperatur sensor, dan tentu saja Arduino Uno. Bisa juga menggunakan Arduino Nano atau Mega dan sebagainya. Oke, lalu selanjutnya ini untuk wiringnya. Jadi untuk wiring aslinya membutuhkan resistor 4,7 kilo ohm seperti ini. Tetapi di project kali ini karena menggunakan library yang sudah dimodifikasi, kita sudah tidak membutuhkan lagi resistor ini karena kita menggunakan library One Wire No Resistor. Nanti penjelasan terkait library ini akan dibahas selanjutnya ya. Jadi silahkan dikoneksikan Arduino dan sensornya seperti ini. Kabel datanya biasanya berwarna kuning atau putih, dihubungkan dengan pin nomor 2, 5 volt itu dengan VCC 5 volt dan ground dengan ground. Kemudian setelah wiringnya selesai, langkah selanjutnya adalah mengupload codingan Arduino-nya. Oke, untuk codingannya itu ada di file ini ya, Arduino to Excel data logger.zip. Jadi link download ada di deskripsi, silahkan di-download terlebih dahulu. Apabila sudah, ini filenya bisa kita ekstrak saja ya, ekstrak here. Kita buka foldernya, jadi codingan Arduino-nya ada di sini, Arduino_stem. Di sini yang harus dipastikan adalah ini portnya. Jadi Arduino-nya terhubung di port berapa, dan ini yang harus disesuaikan dengan codingan Python-nya. Lalu yang harus dipastikan lagi adalah library ini harus terinstall ya. Ini ada dua library di folder Arduino library. Ini dipastikan terinstall. Untuk mengeceknya bisa kita lihat di sketch include library ini ya. Dallas temperatur dan One Wire No Resistor. Di sini sudah ada karena sudah terinstall. Jika belum, silahkan diinstal dengan cara
sketch, include library, add.zip library, lalu pilih di lokasi folder yang tadi ya. Seperti itu, dan apabila sudah tinggal klik upload. Dan ini untuk codingan Python-nya. Kita bisa lihat kanan, open with notepad. Nah, ini COM-nya harus disesuaikan ya, COM-nya. Dalam hal ini terhubungnya dengan COM5, jadi ini harus ditulisnya COM5. Oke, pembahasan mengenai codingan Python akan dibahas kemudian ya. Oke, apabila sudah, kita bisa coba running dengan cara kita double klik ini ya untuk runnernya. Oke, kita coba. Pastikan Excel-nya sudah terbuka. Ya, ini Arduino-nya sudah di-connect ya. Kemudian kita running Python-nya. Setelah terbuka, kita minimize saja. Ya, kemudian kita akan naikkan suhu sensornya dengan memanaskan. Di sini saya menggunakan lilin. Kita lihat di layar monitor grafiknya naik. Ya, jadi yang menandakan suhunya juga naik. Di situ bisa terbaca detailnya berapa derajat Celcius. Sini hati-hati ya saat menggunakan sensor. Karena sensor ini tidak didesain untuk suhu tinggi, jadi hati-hati saat memanaskan, takutnya sensornya nanti rusak. Setelah cukup panas diangkat saja. Jadi di sini saya coba usap-usap ya, supaya menurunkan suhunya dan kita lihat dia tuh turun atau tidak. Ya, sini saya usap-usap. Ya, kita lihat di grafik bahwa suhunya turun ya. Jadi datanya diplot secara real time. Oke, kita bahas codingannya. Ya, seperti biasa untuk melihat codingan VBA-nya tekan Alt F11. Sini codingannya tidak banyak ya, hanya ada satu modul dan codingan di sheet, dalam hal ini di sheet data ya. Jadi ada dua modul. Yang pertama codingan di sheet data ini untuk intersect. Intersect itu untuk mengecek apakah ada perubahan data dari suatu rank ya yang sudah kita targetkan. Dalam hal ini rank A dan B ya. Jadi apabila ada perubahan data apapun di rank A dan B, maka codingan ini akan aktif. Kemudian akan memanggil ini, di mana codingan ini ada di sini ya. Kita juga bisa dengan mengecek dengan klik kanan definition. Ini akan membawa kita ke codingan ini, update chart. Kita akan bahas yang update chart ya. Dimulai dari codingan paling atas. Di sini ada untuk deklarasi variabel, namun variabel yang dideklarasikan itu sebagai objek. Di video tutorial Excel nomor 4, saya membahas mengenai cara mendefinisikan suatu variabel. Ya. Tapi itu hanya variabel biasa. Ya, bagi yang belum lihat bisa klik link di atas untuk melihat cara mendefinisikan variabel di VBA Excel. Jadi dalam hal ini ada 3 variabel, saya namakan RGChart, RGXchart, dan MyChart. RGChart itu untuk rank dan MyChart itu untuk chartnya dalam hal ini ya. Jadi kita akan definisikan chart ini menjadi suatu variabel. Kemudian codingan berikutnya itu untuk set ya, RGChart itu sebagai rank yang mana gitu, seperti itu ya. Jadi di sini rank chart itu untuk mengisi nilai data value ya. Jadi kalau kita klik kanan di sini di chart, select data, kemudian kita edit. Nah, ini ada rank value-nya. Nah, ini ranknya ini akan kita setting melalui VBA. Rank yang mana yaitu rank dari B2 dari sini ya, hingga ke row terakhir dari B2 ini. Dalam hal ini row terakhirnya ya B2 ya, karena tidak ada datanya. Jadi apabila saya ketik ini, kemudian saya tambahkan lagi, maka ranknya itu kita lihat ya, coba select data, ini sudah otomatis berubah. Jadi rank value-nya itu dari B2 hingga B3. Kita lihat di codingannya B2 hingga row terakhir di kolom B itu setelah B2 ya. Jadi row terakhir itu di sini row 3 ya. Jadi fungsi codingan ini untuk mencari row terakhir yang terdapat datanya. Dan ini sama untuk RGXchart. Jadi kalau RGXchart itu untuk aksisnya ya. Kalau kita lihat di sini select data ini aksisnya itu yang mana gitu. Ini chartnya bisa dirubah ya, silahkan saja dimodifikasi.
Misalnya mau dirubah seperti ini supaya lebih jelas, ya itu bisa saja, silahkan saja ya. Tapi untuk chartnya jangan dirubah namanya ya, temp datanya, karena nanti akan bermasalah di codingan berikutnya. Oke, jadi itu untuk rank chart dan rank chart. Kemudian untuk set my chart, nah ini untuk mendefinisikan chartnya sebagai objek. Dalam hal ini chartnya sudah saya namakan temp data, temperatur data ya. Kemudian codingan berikutnya ini untuk men-set ya, set source data. Source datanya rank yang tadi ya, rank chart, data value-nya. Ya, sebelumnya di sini sudah kita dapatkan. Kemudian RGX chart-nya itu untuk mengisi aksis ya, di sini ya, full series collection 1 ya. .x value. X value-nya itu ini ya, rank X chart untuk aksisnya. Kemudian ini untuk namanya. Nah, temperatur Celsius ini untuk namanya. Sudah ya, codingannya hanya itu saja untuk VBA-nya. Jadi cara kerjanya ketika ada perubahan data dimanapun ya, di rank A dan B, maka kemudian dia akan memanggil data update chart. Kemudian update chart ini akan mengupdate value-nya, value dan rank aksisnya dari sini. Jadi setiap ada perubahan dia akan otomatis bergeser sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu tarik manual seperti ini ya. Sudah dilakukan otomatis dengan VBA. Apabila kita hapus, ranknya akan kembali kosong seperti ini ya. Jadi itu untuk cara kerja dari codingan VBA. Apabila ada yang masih kurang mengerti, silahkan isi kolom komentar ya. Oke, kita bahas codingan Arduino-nya. Ya, dimulai dari baris paling atas ya, ini ada komentar dari saya. Ya, jadi codingan ini dikembangkan pada tanggal 23 Oktober 2020. Ya, ini ada link untuk channel YouTube saya. Jadi bagi yang belum subscribe juga bisa klik link ini ya. Jadi ketika diklik ini akan membawa ke halaman YouTube saya. Jadi nanti langsung bisa di-subscribe dari situ. Ada muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau belum di-subscribe bisa langsung klik di-subscribe. Nah, kemudian baris berikutnya ini adalah library yang dipakai. Ya, seperti yang ditulis di sini bahwa library yang dipakai untuk one wire ini adalah one wire no resistor. Jadi bukan library one wire biasa ya, karena memang ada library namanya one wire juga sama ya. Sebenarnya memang prinsipnya sama, hanya ada modifikasi untuk library ini. Penjelasannya tentang modifikasi ini bisa diklik di sini ya. Jadi ini ada Om Jos. Ya, Om Jos memaparkan di sini ya, jos.com ya. Ya, beliau melakukan improvement ya supaya tidak usah menggunakan resistor pull up ya. Ya, saya tidak akan membahas detail ya. Jadi bagi yang tertarik dengan dunia elektronika silahkan bisa dibaca-baca ya. Jadi bisa di-download di sini ya, di klik ini atau di folder yang saya sertakan. Itu. Jadi one wire-nya apabila sebelumnya sudah ada library one wire yang biasa itu bisa di uninstall dulu ya, dihapus dulu library-nya. Biasanya kalau folder library itu ada di sini ya. Ini kalau di settingan saya ya, biasanya ada di dokumen Arduino library. Jadi ini ada one wire biasanya ada. Ini kebetulan karena saya sudah hapus, folder one wire-nya sudah tidak ada. Jadi one wire-nya dihapus dulu baru diinstal library-nya. Kemudian library yang kedua adalah Dallas Temperature ya. Ini library untuk membaca nilai dari sensor yang kita gunakan ya. Yaitu sensor ini ya, sensor waterproof ya, sensor DS18B20. Untuk membaca nilai dari sensor ini diperlukan library. Library ini juga bisa di-download dari sini apabila belum diinstal. Jadi pastikan sebelum upload ke Arduino-nya, kedua library ini sudah terinstall. Oke, untuk pembahasan baris codingan berikutnya adalah nih ya, ini untuk kita akan setting pin Arduino untuk data. Jadi di sensor ini ada 3 kabel VCC, kabel ground dan kabel data. Warnanya kuning biasanya ya untuk kabel data atau putih. Nah, ini kita set di pin berapa di Arduino-nya. Jadi setelah ini one wire bus spasi 2. Nah, 2 ini berarti kita set di pin digital nomor 2. Kemudian baris berikutnya ini mulai setup komunikasinya. Lalu setelah komunikasi dengan library one wire, dari one wire itu mulai komunikasi dengan sensor suhunya. Ya, ini untuk settingan awal. Setelah itu di void kita akan set ke serial begin. Jadi ini untuk baud rate-nya ya, settingan baud rate-nya. Kita set standar saja 9600. Jadi ini pastikan settingan di script Python-nya juga harus sama. Nanti di pembahasan untuk codingan Python-nya akan dibahas lebih detail ya. Kemudian sensor.begin. Jadi ini di setting awal, setup awal itu hanya ini saja ya. Kemudian setelah itu di void loop-nya.
Jadi ini sederhana sebenarnya ya, codingannya tidak banyak. Sensor.request temperature, dia akan mulai memerintahkan sensor untuk membaca suhu, lalu setelah didapat suhunya itu akan diinput ya, diinput ke serial monitor. Serial monitor dengan perintah ini, serial.println get temperature by index 0. Ini by index 0 itu untuk memunculkan nilai sensor yang pertama. Jadi bisa dikoneksikan beberapa sensor sebenarnya ya. Library OneWire ini di sini karena hanya satu saja yang kita coba, jadi kita memerintahkan sensor yang pertama saja. Setelah diinput ke serial monitor, dibuat untuk berhenti ya programnya selama 1 detik. Jadi ini satuannya mikrosecond, 1000 mikrosecond sama dengan 1 detik. Ini bisa saja dipercepat ya. Jadi misalnya kita ingin membaca nilai sensornya itu per setengah detik misalnya ya, ini tinggal kita rubah saja jadi 500. Silahkan dicoba saja ya, dirubah-rubah. Jadi intinya untuk codingan Arduino ini hanya membaca nilai dari suatu sensor kemudian diinputkan ke serial monitor seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Jadi prinsipnya hanya itu saja, membaca nilai sensor kemudian dimasukkan ke serial monitor. Dari serial monitor itu akan dibaca oleh Python dan diteruskan ke Excel. Jadi semua sensor, mau sensor apapun itu bisa saja digunakan di sini ya. Tentu codingannya akan berbeda tergantung sensor mana yang digunakan. Ya, jadi seperti itu codingan Arduino-nya, sederhana ya, tidak ribet ya. Ya, apabila ada yang kurang dimengerti untuk codingan Arduino-nya, silahkan diisi di kolom komentar ya. Ada yang ingin mengembangkan juga dipersilahkan. Yang penting mencantumkan link sumbernya ya. Oke, kita akan bahas untuk codingan Python-nya. Sini ada ya, Arduino to Excel.py. Dan codingan ini untuk file batch ya, file BAT untuk merunning saja. Ya bisa kita bahas terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini, klik kanan edit. Perintahnya sederhana saja ya. Jadi ini adalah script untuk memunculkan, jadi ini untuk memunculkan lokasi folder di mana file ini disimpan gitu ya. Oleh karena itu di sini saya menulis dalam foldernya itu tempatkan dalam satu folder. Jadi ketiga file ini harus ditempatkan dalam satu folder. Dan /arduino to excel.py. Ini ya file yang ini, file Python-nya. Jadi ini untuk script untuk merunning program Python di mana lokasinya ada dalam satu folder dengan file bat ini gitu maksudnya ya. Jadi ini fungsinya untuk itu saja. Kemudian kita lihat yang codingan Python-nya. Sini saya menggunakan Notepad++ ya untuk text editornya ya. Kita akan bahas dari atas. Ya, pertama kita harus memastikan package dalam Python-nya. Jadi package yang wajib diinstal di Python-nya itu ada 3 ya, win32com, .client, xlwings, dan serial. Cara mengecek apakah package ini sudah terinstall atau belum ya, dengan cara ini ya. Tombol Windows dan R, lalu ketikkan cmd, kemudian ketikkan pip spasialis, enter. Ya, ini kita lihat Win32 ya, ini ya, PyWin32 ini sudah ada ya. Terus xlwings sudah ada dan serial. Cara menginstal package-nya juga ini dituliskan di sini ya. Jadi pip install PyWin32. Jadi caranya seperti itu. Tinggal di copy di sini ya di command prompt. Kita coba ya. Ini copy, klik kanan, paste. Ya, karena sudah terinstall tampilan seperti ini, package-nya sudah ada seperti itu. Kalau belum nanti akan otomatis mendownload sendiri dan menginstal sendiri. Oke, lanjut ke baris codingan berikutnya. Ini row sama dengan 2, detik sama dengan 1. Ini gunanya untuk variabel posisi row di Excel-nya ya, dimana dimulai dengan row 2 yaitu baris kedua ya, dan detik itu untuk memunculkan angka waktunya ya, jadi detik ke 1 gitu, detik ke 1. Kita lihat di Excel-nya ya supaya tidak bingung. Oke, jadi begitu data ini dimunculkan di Excel, dimulai dari baris kedua ya, ini ya, row 2. Kemudian detik sama dengan 1 itu jadi angka yang dimunculkan pertama kali di sini, nilainya itu akan 1. Ya, seperti ini ya nantinya. Derajatnya misalnya 30. Ini jadi data pertamanya akan berupa seperti ini. Nah, di data berikutnya ini nanti akan masuk ke looping. Jadi detiknya ini ya, detik plus sama dengan 1 itu sama dengan detik sama dengan detik ditambah 1. Jadi nilai detik awalnya itu berapa? Ini karena ini 1, maka di looping berikutnya itu akan berjumlah 1 tambah 1 jadi 2. Jadi sininya akan 2 gitu. Dan row-nya juga sama ya. Row nilai sebelumnya itu berapa? Dalam hal ini 2,
maka di looping berikutnya akan bernilai 3 ya. Jadi 2 tambah 1. Jadi baris ketiga untuk pengisian data berikutnya. Misalnya 37 seperti itu ya. Jadi itu untuk variabelnya. Jadi fungsinya untuk itu. Lalu kita akan definisikan workbooknya. Jadi file Excelnya yang mana? Arduino datalogger.xlsm ya. Ini diawali dengan tanda petik 1 ya, 1 petik. Jadi ini bisa disesuaikan nama filenya karena di sini nama filenya Arduino datalogger.xlsm, jadi harus menggunakan ini. Kemudian sheetnya sheet apa? Sheet data ya. Ini juga harus sesuai. Nah, ini yang di codingan Arduino yang saya bahas. Jadi port ini COM5 dengan baud rate-nya itu harus dipastikan sama. Jadi ini untuk settingan serialnya. Kemudian share.plusInput ini untuk mereset lah ya, mereset komunikasi serialnya. Di baris selanjutnya kita akan masuk ke looping ya, looping. Jadi while true selama kondisinya true, dalam hal ini tidak ada kondisi false, jadi akan terus looping dari atas hingga ke bawah dan kembali lagi seperti itu. Lalu baris berikutnya ini share bytes. Ini ada variabelnya ya, variabel share underscore byte itu untuk membaca komunikasi serial. Jadi dalam hal ini ketika Arduino itu menginput data ke serial monitor, Python itu akan membaca. Jadi apakah ada data yang masuk ke serial monitor Arduino atau tidak. Ketika dia masuk, baru kemudian nilainya itu akan dirubah menjadi bentuk float ya. Float ini untuk desimal dan decode-nya ke UTF-8. Itu ya. Jadi ini untuk codingannya untuk merubah nilai dari pembacaan Arduino tadi. Setelah itu ini untuk memunculkan nilainya di Python-nya. Jadi untuk memastikan saja angkanya berapa gitu. Di Python-nya juga saya munculkan gini ya. Lalu setelah ini selesai, baru diisikan data itu ke file Excel-nya ini ya. sheet.cell row ya. Row-nya ini 2 ya, nilai awalnya. Jadi di baris kedua kolom ke-1 ya, baris kedua kolom ke-1 ini ya, data ini itu diisi dengan nilai dari variabel detik, di mana nilai awalnya ini 1. Jadi itu akan muncul angka 1 di sini. Kemudian di sel baris 2 kolom 2 di sini itu akan dimunculkan nilai dari variabel ini ya, decode byte. Di mana decode byte itu tadi adalah nilai dari pembacaan serial monitor yang sebelumnya sudah dirubah bentuk angkanya menjadi bentuk float. Kemudian setelah selesai baru variabelnya akan ditambah. Plus sama dengan 1, row plus sama dengan 1 itu. Jadi detiknya akan berubah nilainya karena ini update datanya per detik, jadi saya namakan variabelnya detik ya. Jadi detik dari mulai koneksi dimulai, maksudnya seperti itu. Detik pertama, kemudian detik kedua, detik ketiga dan seterusnya. Ya, dan ini untuk apabila terdapat error ya, terdapat error dalam pembacaan, maka Python-nya tidak akan bekerja dan masuk ke codingan ini. Akan memunculkan peringatan keyboard interrupt. Itu. Jadi kalau ada muncul seperti ini di Python-nya, berarti ada yang tidak beres koneksinya. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk codingan Python-nya juga sederhana ya. Jadi ini tidak tergantung dengan codingan Arduino-nya sebenarnya ya. Codingan Arduino-nya hanya memunculkan di serial, dan dengan codingan ini untuk membaca data di serial Arduino-nya. Seperti itu, dan diteruskan ke Excel-nya dengan baris ini. Seperti itu. Jadi simple ya. Ya, apabila ada yang kurang dimengerti silahkan isi kolom komentar ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika dirasa bermanfaat silahkan di-share ya. Siapa tahu ada yang membutuhkannya. Untuk request project selanjutnya bisa diisi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.